adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Masih semangat? Masih sukacita? Nah, hari ini Kak Kristina tidak sendirian. Kak Kristina akan ditemani oleh seseorang yang dulunya murid sekolah minggu juga. Siapa ya kira-kira? Kak Kristina panggil ya. Kak Vivi. Halo adik-adik, salam kenal, aku Kak Vivi. Nah, Kak Vivi ini adalah murid sekolah minggu dulunya. Sekarang kelas berapa Kak Vivi? Aku sekarang kelas SMA kelas 2. Iya. Adik-adik, kalau adik-adik ingin melayani, meskipun kita saat ini masih beribadah secara online, adik-adik juga bisa melayani. Bisa memainkan alat musik, bisa bernyanyi. Nah, untuk itu kalian bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Kita akan mulai ya Kak Vivi ya. Iya. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo Kak Tio. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi dengan Kak Vivi. Bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Engkau memberikan kami kesehatan dan juga sukacita. Sertai dan berkati ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan Kak Vivi, kira-kira Kak Vivi bisa memainkan alat musik apa ya? Aku kira-kira bisa main piano, suling. Oh iya? Iya. Wah, adik-adik siapa di sini seperti Kak Vivi atau Kak Tio yang bisa memainkan alat musik? Coba tunjuk tangannya. Nah, meskipun yang tidak bisa maupun yang bisa, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya Kak Vivi ya. Iya. Kita akan memuji Tuhan, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Nah, dengan musik apapun kita bisa memuji Tuhan ya Kak Vivi ya. Iya, benar banget tuh. Kita bisa memuji Tuhan dengan musik apapun itu.
Dan kita juga bisa memuji Tuhan dengan anggota tubuh kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita ya Kak Vivi ya. Iya. Makanya kita harus memuji Tuhan selalu. Kita akan lanjutkan pujian kita. Apa Kak lanjutnya? Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Ya, kita akan nyanyikan sama-sama ya Kak Vivi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, kalau kita selalu memuji Tuhan, kita akan selalu merasakan kasih Tuhan ya Kak ya. Iya, kita akan selalu merasakan kasih Tuhan dan damai sejahtera kalau kita selalu memuji Tuhan. Iya, damai sejahtera itu meskipun kita lagi banyak tugas, lagi banyak ujian, kita tetap semangat ya. Bener banget tuh. Karena Tuhan selalu mengasihi kita dan menolong kita ya Kak. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan I love you Jesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Bontor ingin bercerita kepada adik-adik tentang kisah Roh Kudus. Sebelum Kak Bontor cerita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu dari rumah masing-masing untuk mendengar firman yang akan dibawakan oleh Kak Bon. Berikanlah Kak Bon hikmat supaya dapat menceritakan, dan juga kami hikmat supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau cerita minggu lalu Kak Kristina menceritakan Roh Kudus memberikan kesembuhan bagi orang lumpuh, hari ini adalah kisah lanjutannya, yaitu Roh Kudus memberikan keberanian. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, Kak Bontor akan cerita dari sini. Adik-adik bisa sambil baca Alkitabnya ya, supaya nanti bisa melihat ceritanya secara lengkap. Jadi setelah waktu itu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh ya. Orang-orang yang lain yang di sekitar Bait Allah jadi keheranan, kebingungan. Mereka jadi penasaran. Wah, kok bisa sembuh ya orang lumpuh itu? Jadi Petrus dan Yohanes pun menjelaskan kepada orang-orang yang berkumpul itu ya. Mereka udah rame gitu ya. Petrus dan Yohanes bilang bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh ini bukan saya, melainkan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, orang-orang yang ramai itu ada banyak sekali, ada 5.000 orang kalau di Alkitab. Nah, mereka semua menjadi percaya, adik-adik, luar biasa ya. Tapi adik-adik, sayang sekali bahwa orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi diceritakan di Alkitab tidak suka adik-adik karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi begitu mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes membuat 5.000 orang percaya ya tentang Tuhan Yesus, mereka jadi sebel. Waduh, nggak bisa dibiarin nih. Panggil Petrus dan Yohanes. Gitu ya. Jadi Petrus dan Yohanes mereka dipanggil ke Mahkamah Agama.
Mereka nggak cuma dipanggil adik-adik, mereka dijeblosin dulu ke penjara ya, mereka ditahan dulu selama 1 malam. Mereka ditahan dan besok paginya mereka dipanggil menghadap ke mahkamah agama. Di situ ada juga sih orang Farisi, orang Saduki ya, rame menghakimi Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, Kak Bontor sebelum lanjut cerita pengen kita merasakan nih ya, kalau kita di posisi Petrus dan Yohanes saat itu ya, dijeblosin di tahanan semalam ya, terus di depan kita berkerumun orang-orang menghakimi kita adik-adik ya, sambil marah-marah gitu ya, kamu ini salah, kamu itu melakukan hal yang tidak boleh ya, Tuhan Yesus yang kamu percaya itu tidak layak disembah ya. Kira-kira perasaan adik-adik bagaimana ya? Kalau Kak Bontor kayaknya kalau kayak gitu takut juga ya kan? Walaupun kita pengikut Yesus, tapi tetap juga ya kita bisa jadi merasa, aduh, serem juga nih orang-orang nih ya, ramai sekali, takut ah. Nah, betul nggak adik-adik ngerasa gitu? Iya ya. Nah, tapi ya adik-adik ya, yang luar biasanya beda dengan Petrus dan Yohanes saat itu. Petrus dan Yohanes di Alkitab disebutin mereka langsung menjawab gitu ya. Betul, yang menyembuhkan orang lumpuh itu ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit gitu. Terus si orang Farisi dan Sadukinya bilang, mana mungkin ya, Tuhan Yesus mana bisa menyembuhkan gitu. Kalian jangan bohong deh. Kalian ini pakai kuasa apa sih untuk menyembuhkan dia gitu ya. Wah, Petrus dan Yohanes tetap mereka tidak takut ya, tidak gentar. Mereka dengan berani mereka jawab, "Hei kalian itu tidak percaya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu sudah kalian buang gitu ya." Dia bilang seperti batu yang dibuang gitu. Tapi batu yang dibuang sudah menjadi batu penjuru, adik-adik. Nah, jadi di situ maksudnya batu penjuru adalah Tuhan Yesus itu sudah menjadi tumpuan atau pijakan yang kokoh ya. Yang kokoh, iman seperti iman kita yang kokoh, yang kuat, dan tidak bisa diganggu-gugat bahwa Tuhan Yesus itu memang ya Tuhan Yesus yang berkuasa gitu, yang sudah bangkit, yang menyembuhkan juga orang yang lumpuh itu. Nah, melihat jawaban Petrus ya, yang begitu tegas ya, Petrus yang ngejawabnya tuh begitu yakin, Yohanes juga, bahwa Tuhan Yesuslah yang bekerja. Apalagi orang yang lumpuh itu ada di sebelah mereka adik-adik ya. Orang yang lumpuh dan kini sudah sembuh itu, yang sudah bisa berjalan tuh ada di sebelah Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama itu. Jadi mereka si para orang Farisi, orang Saduki nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Buktinya nyata kok ya, orang yang sakit itu, orang yang lumpuh itu udah sembuh, udah bisa berdiri, udah nggak ada lagi yang bisa diperdebatkan adik-adik. Jadi adik-adik hari ini ya, kita sudah belajar, Kak Bontor dan adik-adik sudah belajar bahwa Roh Kudus yang diturunkan ya, menemani kita di dalam diri kita itu bisa juga memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi seperti Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, Kak Bontor sekarang pengen mengajak adik-adik mendengarkan sebuah lagu ya, sambil Kak Bontor minta adik-adik ambil kertas dan juga bolpen ya, terus untuk adik-adik tulis nih, kira-kira aku udah pernah belum ya bersaksi sama Tuhan. Bersaksi sama Tuhan bisa macam-macam adik-adik ya, bisa cerita ke teman, bisa juga menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang cerita di sekolah minggu kepada saudara kalian atau papa mama kalian ya, bisa macam-macam. Kak Bontor berikan kalian waktu untuk menulis pengalaman kalian bersaksi mulai dari sekarang. Ingat-ingat di hidup kita yang begitu indah, kita udah pernah bersaksi belum ya tentang Tuhan Yesus? Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus memberikan kita makanan, tempat tinggal sehari-hari. Hidup kita dibuat indah walaupun ada masalah ya. Tapi
banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah terjadi di hidup kita. Nah, semua hal yang indah itu adik-adik ya dari Tuhan. Ya, kadang ada masalah di hidup kita adik-adik. Kayaknya kok nggak beres-beres nih masalahnya. Tapi kita tetap punya harapan karena dia tetap ada ya. Roh Kudus yang ada menemani kita. Kalian bisa tuliskan pengalaman kalian, bersaksi. Ya, dalam masa-masa kita susah, Tuhan Yesus menyertai. Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita ketenangan dan keberanian. Udah? Oke. Oke. Adik-adik, walaupun hujan masalah datang ya, membuat kita kadang takut, tapi Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kalau kita ada masalah ya, kita bisa berdoa, Tuhan, tolong kuatkan aku, berikan Roh-Mu, Roh Kudus untuk menyertai aku dan berikan aku keberanian. Kalian bisa selalu berdoa seperti itu dalam hati ketika ada masalah, ya. Nah, sekarang tulisan kesaksian kalian ini kalian bisa serahkan ke orang tua kalian, ya. Kalian bisa cerita, Mah, Pa, atau kepada kakak pengasuh kalian, Kak, aku punya pengalaman bersama Tuhan yang begitu indah. Ceritanya seperti ini, ya. Jadi kalau kita biasakan diri kita bersaksi, ya, Tuhan Yesus akan senang sekali. Nah, cerita Kabon hari ini segitu saja, ya, tentang bagaimana Petrus dan Yohanes yang di hadapan mahkamah agama, ya, dituduh, ditahan, mereka tidak takut, mereka tetap berani karena adanya Roh Kudus yang menyertai mereka, memberi keberanian. Oke, saatnya sekarang ayat hafalan. Nah, ayat hafalan buat minggu ini adik-adik, kalian siapin Alkitabnya ya, diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu, kepada kita nih adik-adik, seorang penolong yang lain yang akan menyertaimu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang memberikan kami keberanian dalam menghadapi masalah-masalah kami sehari-hari. Tuhan juga yang tolong Tuhan supaya kami menjalani masa-masa libur kami ini dengan hati yang senang, hati yang gembira, dan tetap sehat, baik kami maupun keluarga kami. Kami ingin juga mendoakan Tuhan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, yang sedang kesusahan, Engkau yang berkati mereka selalu supaya dapat segera pulih dari masalahnya maupun penyakitnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita Kak Bon. Semoga cerita Kak Bon ini bisa menguatkan adik-adik dalam menghadapi hari-hari adik-adik ke depan. Dadah, selamat menikmati libur ya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita ya Kak Vivi. Adik-adik yang bisa memberikan persembahan lewat transfer, boleh meminta bantuan orang tua kalian atau orang lain yang lebih tua, bisa saudara,
Melalui barcode di samping ini atau Kak Vivi, kita juga bisa menyimpan uang persembahan kita di dalam amplop dan kita bisa membawanya ketika kita sudah bisa pergi ke gereja. Kita akan nyanyikan lagu Beri Syukur. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati kami dan selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pengakuan iman percaya kita. Kita akan mengambil sikap, berdiri, dan bersiap. Kita akan menyanyikan lagu Aku Percaya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tetap semangat ya adik-adik. Dah.